Alkisah, hiduplah seorang pasangan suami istri yang tinggal di desa, lalu dikutuk oleh seorang raja bernama Batra Indra. Mereka dikutuk oleh raja menjadi orang yang miskin. Lalu sampai suatu ketika di mana istri dari pasangan tersebut ingin mempunyai anak, istrinya mengidam sebuah buah mempalam yang hanya ada di halaman istana. Karena rasa cinta sang suami kepada istri yang begitu besar, sang suami akan menuruti permintaan apapun dari sang istri. Lalu datanglah si miskin ke hadapan raja. Si miskin meminta sedikit buah mempalam kepada sang raja. Sang raja yang baik hati pun memberi permintaan yang diminta oleh si miskin. Setelah itu lahirlah seorang putra dengan paras yang elok, diberi nama Marakrama. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya putri Nila Kusuma yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin lalu memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Dewi Rencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari di bawah kepimpinan Maharaja Angkasa Indradewa rupanya mengundang ketidaksukaan dari raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja dari kerajaan Antabranta. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli nujum tersebut, yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari ini. Sepeninggalannya Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan menjadi runtuh berantakan dan tidak karuan, serta orang tua Marakrama menjadi jatuh miskin kembali. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, Marakrama berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun, naasnya, mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipukuli dan dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Marakrama dan adiknya menjadi terpisah. Putri Nila Kusuma terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Makidasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Pahlingan Cahaya. Putri Nila dibawa ke istana untuk dipersuntingnya dan menjadi permasyuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Sedangkan Marakrama terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Marakrama tidak sendiri, melainkan raksasa juga mencuri Putri Cahaya Kairani. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Marakrama. Setelah itu, keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut, dan mereka menumpang ke kapal saudagar untuk menuju negeri Pahlingan Cahaya, tempat asal Putri Cahaya Kairani. Tersebut tak berjalan mulus, sebab nakoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya, yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Marakrama dibuang ke laut. Karena hal itulah Marakrama dimakan oleh ikan hiu, tetapi karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kebayan yang memberitahu bahwa ada Marakrama di dalam perut ikan hiu tersebut,
Burung itu meminta nenek kebayang untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan, sehingga Marakarama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Marakrama bekerja bersama Nenek Kebayan sebagai perangkai bunga yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan juga Putri Cahaya Kairani. Karena itulah, Marakrama bertemu dengan adiknya yaitu Putri Nila Kusuma, lalu Marakrama dan adiknya datang kembali kepada kedua orang tuanya. Dari kejadian tersebut, Marakrama diangkat menjadi raja di negeri Puspasari, menggantikan ayahnya yaitu Maharaja Angkasa Indradewa, digantikan oleh anaknya yaitu Marakrama menjadi raja di negeri Puspasari tersebut.